ternyata di Kuala Pusung Kapal ini masih banyak sekali buaya-buaya tuh. Lumayan deg-degan juga rasanya. Ikannya kelihatan banyak banget. Ini yang paling mantap. Sejuknya suasana pagi tak mengurangi antusias warga menunggu perahu nelayan merapat ke dermaga pelelangan ikan di Lok Sedu. Suasana pagi hari di TPI Lok Sedu ini sudah ramai dengan masyarakat yang antusias menanti para nelayan-nelayan ini sedang bersandar untuk kapal-kapalnya karena mereka akan membawa banyak sekali jenis ikan dan salah satunya adalah ikan teri. Selama musim ikan, dermaga ini selalu dipenuhi perahu nelayan tradisional yang akan melelang ikan hasil tangkapan mereka. Nah, di sini tuh harus rebutan banget. Karena kalau enggak, kita bisa nggak dapat ikan terinya nih. Persaingan untuk mendapatkan ikan di pelelangan ini sangat ketat. Ada toke ikan yang sudah menunggu, ada juga masyarakat yang akan siap membeli ikan langsung ke nelayan. Di sini sistemnya itu pelelangan, jadi siapa yang mengambil raga ini, nah itu langsung dibeli dan harganya pas langsung angkut. Ada juga kadang ibu-ibu itu ngambilnya tuh pakai kresek-kresek, jadi langsung aja tuh diambil dari raganya. Seru banget. Setelah berjibaku dengan pembeli lainnya, kami berhasil mendapat 35 hingga 40 kg ikan teri hari ini. Para nelayan di sini memiliki berbagai cara untuk menangkap ikan dan salah satunya yang akan saya ikuti yaitu pukat darat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pantai Paro merupakan sebuah pantai yang terletak di antara perbukitan Paro di Kecamatan Long, Kabupaten Aceh Besar. Masyarakat pesisir di sini mempunyai tradisi turun-temurun untuk menangkap ikan dengan tarik pukat atau pukat darat. Sekarang saya sudah berada di atas perahu. Nah, kita mau ke tengah untuk melakukan pukat darat. Ini udah nggak sabar banget, semoga hasilnya bisa banyak. Pukat darat biasanya dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari beberapa anggota nelayan dipimpin oleh seorang pawang. Ya di darat itu namanya lamat, jadi yang bagian narik-narik ketika nanti jaring sudah dipasang dan dibentangkan sepanjang 400 meter. Pemasangan jaring ini tuh harus cepat dan juga harus berhati-hati karena kalau dia kusut sedikit nanti hasil tangkapannya tuh nggak bisa maksimal dan jadinya nggak bisa sampai turun ke dasar. Angin dan gelombang yang landai menjadi indikator yang pas untuk menurunkan pukat darat. Pemasangan jaringnya tuh harus dari depan kapal. Fungsinya biar jaringnya itu tidak nyangkut di baling-baling kapal. Pada saat melepas jaringnya itu nggak asal-asalan, jadi harus menunggu momentum, ada ikan-ikan kecil. Nah, itu berarti saat yang paling tepat untuk jaringnya dilepas. Nah, ini sudah ada di darat lagi saya dan ikut buat narik jaringnya. Tali jaring sudah mulai menegang. Kami menyusun formasi untuk menarik jaringnya. Pantai Paro mempunyai karakter pantai yang berpasir dan minim karang, membuat pantai ini aman untuk menurunkan jaring pukat. Tarik akan ikut taruh dalam pukat.
Menarik jaring pukat ratusan meter sangat berat. Dibutuhkan kekompakan di kedua sisinya. Tarik jaring ini cukup berat, tapi karena ada iramanya jadi ada seru-serunya, ada temponya sendiri. Tak hanya menggunakan tangan, para nelayan menggunakan tali khusus yang mengaitkan tali ke bagian pinggang. Cara ini untuk memaksimalkan kekuatan tubuh sekaligus menghemat tenaga. Ini tuh yang buat berat ketika ada ombak yang datang. Nah, kadang jaringnya ikut ketarik lagi, jadi butuh ekstra. Kegiatan menarik pukat dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Biasanya sekali tarik memakan waktu 1 hingga 2 jam. Ujung pelampung sudah semakin dekat. Ini ikannya kelihatan banyak banget. Makanya ini langsung cepet-cepet. Jaringnya tuh langsung diambil. Dari kejauhan terlihat permukaan jaring bergetar. Tandanya ada ikan besar yang ada di dalamnya. Pas banget ternyata. Di dalam jaring kita itu ada penyunya. Nih, langsung kita lepaskan. Dengan penuh kesadaran, nelayan melepaskan penyu sisik ini kembali ke perairan Paro. Ini yang paling mantap. Wah, besar banget. Lagi masih fresh nih. Aduh, berat ternyata. Tangkapan yang cukup bagus hari ini. 1 ekor ikan mando berukuran besar berhasil kami tarik ke darat bersama beberapa jenis ikan lainnya. Nggak cuma ikan yang besar tadi atau ikan mando nih, dapat juga sotong besar-besar. Banyaknya biota laut yang diangkat seolah menjadi obat lelah para nelayan. Nah, ikan-ikan yang sudah didapat langsung disortir sesuai dengan jenis-jenisnya. Meskipun ikan teri yang menjadi target saya belum didapat, tapi saya cukup puas dengan tangkapan hari ini. Menjadi berkah tersendiri bagi para nelayan Aceh besar. Baik dari yang ukurannya besar seperti ini, sampai dengan yang ukurannya kecil-kecil. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Woo! Tak jauh dari dermaga Lok Sedu, saya tiba di tempat pengasinan ikan milik Bang Aan dan keluarga. Di daerah Layan ini merupakan salah satu sentra pengolahan ikan teri. Air yang digunakan merupakan air asin yang ditambahkan garam untuk memperkuat rasa asinnya. Selain menggunakan air laut, biasanya proses perebusan ini juga menggunakan garam dapur. Gunanya supaya teri-terinya itu bisa lebih awet. Tingginya kadar garam bisa merusak belanga, sehingga air harus terus diaduk supaya garam larut dan tidak menggumpal. Teri yang didapat hari ini termasuk kualitas yang super. Nah, kelihatan dari warnanya dan juga ukurannya yang besar-besar. Setelah dicuci, ikan teri akan dimasukkan ke dalam air garam yang sudah panas. Proses pengasinan merupakan salah satu resep tradisional untuk mengawetkan ikan. Perebusan teri ini tidak boleh lebih dari 5 menit dan juga caranya tuh nggak boleh terlalu diudek-udek gitu. Jadi harus ditekan-tekan kayak gini, biar dia nggak gampang rusak. Dengan cekatan, Bang Aan dan keluarga menggunakan alat khusus untuk mengangkat dan meniriskan ikan teri. Dengan waktu dan proses yang tepat, ikan teri ini akan mendapatkan tingkat kematangan dan asin yang pas.
Ikan teri harus segera diangkat dan ditiriskan dalam waring-waring penjemuran. Proses penjemuran sebanyak ini membutuhkan waktu 1 hari dalam kondisi cuaca yang cerah. Nah, jadi kalau kondisi cuacanya agak sedikit memburuk bisa lebih dari 1 hari. Proses penjemuran ini bertujuan untuk menghilangkan kadar air pada ikan asin, sehingga ikan asin awet untuk disimpan dalam waktu yang lama. Berada di Layan Aceh Besar, tak lengkap kalau belum mencicipi ikan asinnya. Teri dapat diolah menjadi berbagai macam olahan. Nah, sekarang ini kita mau masak asam kareng. Karena namanya asam, seperti biasa primadonanya di Aceh tuh kalau soal asam-asam pasti pakai boh limeng atau belimbing wuluh. Sebelum diolah, ikan teri digoreng terlebih dahulu. Proses penggorengan harus pas, supaya teri tidak terasa pahit saat dimakan. Campurkan ikan teri pada irisan bumbu dalam cobek, ulek kasar sampai semua bumbu membalut permukaan ikan teri. Sudah jadi asam karing. Bau terinya nih udah gak sabar banget buat nyobain. Cobain ya. Seger ya? Aroma bumbu khas Aceh selalu menggugah selera saya. Segarnya boh limeng dipadu dengan gurihnya ikan teri terasa cocok di lidah Jawa saya. Pesisir Aceh tak hanya kaya akan hasil lautnya, salah satunya teri ini yang memiliki nilai ekonomi dan juga merupakan salah satu kuliner Aceh yang wajib dicoba. Ikuti jejak saya, jejak petualang.